Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Al-Khairat. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Lahir di Talis Hadramaut, Yaman 15 Maret 1892, meninggal di Palu, Sulawesi Tengah 22 Desember 1969 pada umur 77 tahun. Nama yang sapa di akrab guru tua ini dikenal sebagai sosok yang cinta ilmu, tak hanya untuk diri sendiri. Ilmu itu juga ditularkan kepada orang lain. Selain salah satu wujud cintanya pada ilmu, ia dirikan lembaga pendidikan Islam Al-Khairat sebagai sumbangsi nyata guru tua kepada agama Islam, bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai Abnaul Khairat, memperingati Haul Guru Tua adalah acara tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati hari wafatnya Syekh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang kerap disapa dengan Guru Tua. Para hadirin yang saya muliakan, sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Kabupaten Banggai, perguruan Al-Khairat tentu saja dalam perkembangannya telah banyak melahirkan lulusan. Sejak tahun 1978 berdiri, ini berusia sudah 43 tahun. Lembaga pendidikan Al-Khairat sudah berkiprah dalam dunia pendidikan dan menyumbangkan banyak aset agama maupun negara berupa lulusan yang sudah terjun di masyarakat. Banyak alumni yang hari ini telah menjadi guru, dosen di sejumlah perguruan tinggi, anggota legislatif, DPR, TNI, Polri, pegawai negeri, ustadz, mubalik, dan pengusaha. Sebagai abna yang dipercayakan menyampaikan manaqib haul hari ini, sungguh merupakan kepercayaan yang sangat berat. Beratnya amanah ini bukan saja karena selama ini tradisi penyampaian pidato dilakukan oleh generasi pertama murid guru tua yang secara emosional mengalami dan tahu persis perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sehingga ketika mereka
menyampaikan sejarah perjuangannya, naluri dan perasaan kita seakan hadir bersama beliau. Tetapi juga karena adanya perasaan khawatir, jangan sampai uraian dan penjelasan kami tentang perjuangan Habib Idrus mengalami distorsi atau penyimpangan-penyimpangan. Kami sadar bahwa untuk mengenal, meneliti dan meriwayatkan perenungan, buah pikiran, keinginan dan cita-cita seorang tokoh yang besar seperti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam melakukan dan mengukir karya-karya besarnya seharusnya dilakukan oleh orang yang selevel dengannya atau orang yang mampu mendekati perenungan dan cita-cita beliau. Paling tidak ia mengenal benar potensi dan otoritas sang tokoh. Karena itu sebagai generasi yang hidup jauh dari Habib Idrus yang hanya mengenal beliau melalui karyanya, cerita murid-murid dekatnya dan berbagai tulisan tentang beliau, maka yang bisa kami lakukan saat ini adalah bagaimana memahami dan merefleksikan peristiwa kesejarahan beliau serta karakter kepemimpinannya untuk kemudian menjadi pelajaran dan dasar maupun pola perjuangan Abna Al-Khairat ke depan. Meski tidak meninggalkan catatan khusus tentang seluruh apa yang menyebabkan Habib Idrus datang ke Indonesia, merambah wilayah Maluku Utara, tanah kesultanan, kemudian ke Manado dan menetap di Palu, melakukan pencerahan dengan berbagai cara kepada umat, mendirikan sekolah madrasah, berkelana ke berbagai tempat, setidaknya ke belahan timur Indonesia. Namun napak tilas atau jejak-jejak pengabdian, kecintaan dan semangat pengorbanan beliau semasa kurang lebih 39 tahun dari kehidupannya di negeri ini dengan jelas terlihat pada bangunan-bangunan sekolah, masjid, madrasah, bahkan universitas yang dibangunnya atau terbangun karena pikiran dan semangat beliau. Selain itu, sangat jelas dapat pula dikisahkan dari adanya ribuan ustadz, ustazah, muballigh dan muballighah serta ribuan murid-murid Al-Khairat yang tersebar di mana-mana untuk melakukan pencerahan dan pemberdayaan umat serta anak negeri ini. Ayahnya bernama Sayyid Salim bin Alawi Al-Jufri adalah seorang ulama yang terkenal pada masanya dan menduduki posisi mufti di Hadramaut, sebuah posisi keagamaan yang sangat tinggi dan terhormat ketika itu. Sedangkan ibunya bernama Sarifah Nur Al-Jufri mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Aru Matoa atau raja yang dituakan di Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan. Maka pada tahun 1335 Hijriah ia ditunjuk oleh Sultan Hadramaut, Sultan Mansur, untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai mufti atau qadi Mahkamah Agung, suatu jabatan yang tidak dapat diberikan kecuali kepada orang yang berpengetahuan luas dan berwibawa. Isa pertama kali datang ke negeri ini pada saat berumur belasan tahun bersama ayahnya dengan maksud mengunjungi sanak keluarga yang ada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kunjungan kedua kalinya pada tahun 1925 berkaitan erat dengan sikap dan perlawanan yang terbaik dalam memperjuangkan negerinya. Keduanya merupakan ulama moderat revolusioner dalam rangka memperjuangkan nasib bangsanya. Mereka merencanakan perjalanan ke beberapa negara terbawa persoalan negerinya ke forum internasional. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, ia pun berangkat menuju pelabuhan Aden. Namun setibanya di sana, di kota pelabuhan yang merupakan basis pertahanan militer Inggris di Timur Tengah,